lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Ini dalam rangka apa ya, Karena kita menuju Lebaran, jadi Tumben kita banget nih. menunjukkan kesucian kita, ya kan? Memang putih suci ya? Putih itu Lambangnya suci. Ini tanpa sengaja kan? Iya, tadi? kita tanpa sengaja. Memang kita ini chemistry-nya Sudah gini ini ya, kita kok. sudah berjalan berapa hari? 29 hari ya. Iya. Kita sudah menjalin chemistry. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran, pasti Bener. sebelum Lebaran kita kan ada yang namanya Zakat. zakat, ya kan? Kalian pernah nggak kalau di rumah itu yang nganter zakat tuh siapa? Kalian, bapak kalian? Kalau aku Kalau sih biasanya diwakilin. oh, kalau aku pribadi aku sendiri. Oh iya, kalau aku diwakilin juga. Tapi kalau tempatku itu zakatnya ini beras, sembako lah. Oh, ya. Beras. Kalau Makanan pokok. Heeh, kita jadi lebih zakatnya itu lebih ke makanan-makanan pokok, entah itu beras, gula, ada yang kayak gitulah. Sagu bisa. Sagu. Sagu. Oh, Sagu, sagu. sagu, Mas. Ya sama, hampir sama sih tempat aku juga. Ini makanan pokoknya pakai beras, uang juga ada sih. Oh, uang ada. Uang ada dong. Kalau di tempatku itu apa namanya? Semuanya pakainya beras. Oh, hampir kebanyakan pakai beras Iya. ya. Jadi kita itu zakatnya memang pakainya beras berapa Kilo? ya? 2,5 nggak sih? Satu orangnya. Sepertinya. Biasanya seperti itu. Dan Hampir itu sama. zakatnya di masjid. Kalau Nih aku kalian juga gimana? mau zakat nih. Oh, kamu pakainya uang terus diamplopin terus dikasih ke Masjid. masjid. Oh. Tapi tahu uangnya berapa kan? Tahu. Tahu. Oh, ada Harus tahu. itunya, Iya ada dong. Harus tahu. nominalnya. Kalau uangnya itu sebanding dengan harga makanan pokok yang dikeluarkan tadi. Oh. Misal 2,5 kilo, itu berarti uangnya sama dengan harga makanan pokok tadi. Kalau tempatku tuh rata-rata beras. Terus kan Sebenarnya sama kok, di tempatku juga beras. Tapi ada beberapa orang ngasihnya itu bentuknya uang. Kalau kalian ada pengalaman zakat gak sih dulu? kalau aku sih ini ya di sekolahan. Pasti kalau di sekolahan itu sebelum kita liburan itu pasti ada yang namanya zakat. Itu kita masing-masing dari rumah itu membawa beras seikhlasnya. Jadi di situ tapi ada juga ada yang bawa uang. Itu buat anak-anak yatim piatu kayak gitu. Jadi itu langsung dikasihkan ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Oh, berarti emang udah diedukasi zakat sejak dini ya pas waktu memang SD ya? itu dari SD itu. Kalau kayak pengalamanku ya hampir sama sih. Dulu waktu SMP juga sebelum libur lebaran ya kayaknya. Aku diinfoin sama guru-guru suruh bawa beras. Itu hampir sama. Buat zakat tadi ya? Buat zakat. Terus SMK juga pernah. SMK juga aku ada. Itu juga bawa beras. Emang kamu ada nggak? Kalau aku dulu sih pas waktu ngaji itu. Pas zaman kecil itu ngaji biasanya zakat buat fitrah itu ke guru. Di TPH berarti. Di tempat ngaji. Tapi kalau aku juga ada, tapi itu bukan apa ya, termasuk zakat nggak ya? Yang Tapi apa? kita itu ngasihnya sembako. Oh. Ngasihnya beras, mie, telur, intinya yang Lebih ke sedekah ya kali ya. Mhm. itu ke guru ngaji juga kayak gitu. Ini berarti zakat fitrah itu dilakuinnya sebelum bulan Sebelum lebaran, nggak sebelum Zakat fitrah tuh dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Berarti yang aku pernah lakuin di episode sebelumnya itu yang sedekah itu beda ya sama. Beda. Soalnya kalau zakat itu kita ada Ketentuan. niatnya dan ada syaratnya. Itu. Kalau kita nggak mampu, berarti kita juga Nggak nggak dianjurkan. wajib nggak sih? Apa di mana sih? Wajib deh kalau zakat itu. Oh. Kamu pernah nerima zakat juga nggak? Menerima apa yang beri? Menerima. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah. Oh iya, karena ada beberapa golongan yang Ya. diperbolehkan untuk menerima zakat. Kalau- Contohnya ada fakir, Fakir, yatim. Janda. mu'alaf, terus Kebetulan ghorim. alhamdulillah saya sampai sekarang
masih dibilang tercukupi lah. Nah, kalau di tempatku itu yang dapat itu ya fakir, terus janda itu pasti dapat, terus Miskin, kategori miskin. kalau ada juga yang guru-guru ngaji. Nah, itu dapat zakat. Mereka kan soalnya sudah mengabdi di masjid tersebut, jadinya dia juga bisa dapat zakat itu. Terus kemudian keluarga-keluarga yang misal masih satu rumah dengan orang tuanya, padahal dia udah punya keluarga gitu juga dapat. Oh, Tuh. oke, bener-bener keren. Ya sama sih. Hampir sama sih. Kalau kalian pengalaman zakat itu kan dari kecil udah udah dilatih ya. Tapi sampai sekarang nggak sih? Apa Kalau sekarang enggak, itu kan kalau zakat kan perwakilan keluarga, itu di masjid. Nah itu yang nganter tuh kadang bapak saya, itu kan yang kepala keluarga Iya, tuh yang nganter. betul. Kalau aku zakat fitrah aku yang dikirim ke masjid. Terus sisanya keluarga ini sih. Kalau punya bapakku sama ibu aku biasanya diantar sendiri ke rumah yang membutuhkan itu. Oh, langsung berarti. Langsung. Terus Nggak lihat panitia itu ya? enggak lewat. Terus cuman punya aku sama punya adikku lewat panitia gitu. Oh, berarti beda ya berarti ya, Beb? Kalian mengalami ini nggak sih waktu kecil tapi belum tahu zakat, terus belum tahu niatnya, terus kamu dipegang sama tangan kamu nih, dipegang Sampai sama orang. sekarang kayak Sampai gitu. sekarang Bahkan mereka yang istilahnya udah berumur lah, kan kadang kita ada menghindari kesalahan. Iya, betul. Untuk menghindari kesalahan dalam membaca niat, makanya kita dituntun sama orang yang sudah ahli atau sesepuhnya yang ada di masjid itu. Jadi kita dituntun gimana cara kita buat berapa kilo dulu ini seberapa, terus kita ditanya dulu berapa jumlah yang menzakatkan tersebut, terus kemudian baru dituntun untuk membacakan niat tersebut. Gitu. Berarti masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada orang yang menuntun kayak gitu. Itu karena emang kenapa sih kalau kamu dituntun kayak gitu? Emang kamu belum hafal? Bukan belum hafal, untuk menghindari kesalahan dalam membaca niat, ya kan lebih baik kita dituntun lah. Ya bagus kalau memang sudah hafal, itu memang kewajiban kita untuk menghafalkan niat tersebut. Tapi kan kadang kan ada orang-orang yang suka gimana ya, lupa atau orang tua yang memang mereka itu belum mengerti lah, untuk apalagi untuk membaca kan kadang orang tua juga susah toh. Jadi mereka dituntun, ada panitia yang menuntun tersebut. Kayak gitu. Emang kalian kamu masih ini ya dituntun? Kalau aku lebih ke wakilin sih, soalnya kan aku emang jarang di rumah nih, banyak kan di sini. Jadi biasanya tuh kalau di tempatku tuh di malam 25 sama 26. Oh berarti 25 berarti udah ini dong ini. Ya udah kemarin. Ya? Udah kemarin. Oh di tempat aku pasti ini sih pas malam takbir sih. Oh beda-beda. Soalnya kan kalau di tempat aku tuh kalau pas malam takbir tuh ada takbir keliling juga. Kalau tempatku juga, kalau zakat itu sebelum malam takbir, berarti H-2. Beda-beda berarti. Kalau di tempatku emang ada takbir keliling, cuman dijadiin satu sama ini sih zakat. Beda-beda. Karena kalau di tempatku ya, kenapa diambil tanggal 25-26? Itu kan masih ada jeda waktu yang lumayan tuh ke lebaran. Sekitar 5-6 harian lah. Nah itu kan bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Terus nanti untuk penyalurannya itu bisa sebelum hari lebaran. Kenapa? Biar lebih bisa bermanfaat. Siapa tahu beberapa orang ketika lebaran itu belum mempunyai beras ataupun makanan untuk dipakai lebaran. Makanya itu lebih bermanfaat di tanggal segitu. Kalau di tempatku itu seketika itu langsung dibagiin. Langsung. Jadi ketika kita kan ngasih zakat. Ngasih zakat udah tercatat semua warga udah ngasih. Nah, setelah itu mereka panitia langsung menghitung, terus membagi-bagikan seberapa habis itu langsung dibagiin. Malam itu kan malam. Berarti sistemnya di tempatku beda ya. Di tempatku panitiaku emang sukanya ini sih, teori SKS, sistem kebut semalam kan. Di malam takbir dikumpulin sampai sebelum sholat Idul Fitri, udah dibagi. Gitu sih, beda-beda. Ya kayak gitulah ya kalau kita zakat itu apa namanya? BTW yang lebaran tahun ini kamu udah ini belum? Apa? Ngasih zakat? Belum. Kemarin malam ya berarti. Iya, ini malam 2 tanggal berapa sih lebarannya?
ini kan hari ke-29 ya. Tanggal 31 dong. 31 berarti semalam. Iya udah. Kan aku nggak di rumah ya, soalnya nggak tahu. Pepi belum nih, Pepi belum. Belum. Berarti kamu berarti kalian ini ya yang sebelah sini takbiran, sebelah sini ngitung. Iya. Gitu. Ntar aku mau pulang dulu sih. Mau itu zakat. Bener, mau zakat. Berarti kalau kalian tuh berapa orang ya? Kalau aku 4. Oh, kamu 4. Aku 4. Aku 3 sih. Tapi kita nanti lanjutin aja, nanti kita bakal kedatangan orang yang bisa Yang paham paham tentang zakat ini. Kalau kalian masih belum paham apa itu zakat, bagaimana caranya dan seperti apa nanti bakal dijelasin di segmen selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Teman Sahur. Bangun. Sahur selalu bareng kami, teman-teman siap hari, ngobrol bercanda asik di sini, dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani, ayo sahur selalu bareng kami, teman-teman siap hari, ngobrol bercanda asik di sini, dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di Teman Sahur. Bangun. Seperti janji kita gitu ya, di segmen kali ini kita akan mendatangkan seorang pakar lah, bisa dibilang gitu ya. Mungkin expert banget lah di bidangnya ini. Nah, Siapa tuh? Coba panggil. coba panggil dong, ayo dong. Yuk sini. Yuk. Syarat. Syarat. Loh. Nah, ini nih. Waalaikumsalam. Ustaz. Halo. Ustaz meh dolan nih ceritanya. Loh, Sini bintang loh. tamu itu. Mungkin ya, Sini bukan sini. murid. Jangan enggak apa-apa. Nah, Halo, kita kedatangan dengan siapa? Imron. oh Imron. Masya Allah, Mas Imron. Ustadz Imron. Ya. Ustaz Imron. Ustaz, nama kamu foto gak biar kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah. Oke, kita kali ini udah kedatangan dengan Mas Imron. Nah, Wow. ini buat teman-teman yang tadi kebingungan tentang zakat, gimana sih, apanya sih, harus berapa kilo sih. Nah, ini Nah. kita bakal berdiskusi bareng sama Mas Imron. Ini Mas Imron ini tadi nih baru datang dari Dubai ya katanya ya. Enggak, Dari mana? Tlogosari. Mas Imron. Mas Imron From ini. Tlogosari. From Tlogosari. Ini aku mau nanya nih Mas Imron nih. boleh. Zakat fitrah itu apa sih Mas Imron? Terus kenapa dikeluarin ya di bulan Ramadan aja gitu? Jadi zakat fitrah itu bentuk wajib ya, untuk setiap muslim tuh wajib untuk mengeluarkan. Nah, biasanya tuh emang dikeluarnya di bulan Ramadan aja. Spesial Oh, loh dia, Mas. spesial banget ya berarti ya. Nah, waktu ngeluarinnya juga biasanya tuh waktu yang lebih baiknya itu di akhir Ramadan, mendekati hari Lebaran. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat selama bulan Ramadan kalau mau zakat juga bisa. Iya. Benar-benar. Nah, Jadi dikeluarinnya tuh waktu untuk zakatnya tuh dari awal Ramadan Ramadan sampai Bener. sebelum Oh, Idul Fitri. oke. Nah, Waktu yang Paling baiknya diutamakan. ada yaitu yang mau mendekati Lebaran. kayak gitu. Nah, Oh, nih lamaran. Lebaran dong, kok lamaran sih. Ya gini nih Mas Imron, nih, kita kan sebagai seorang muslim nih. Nah, kita tuh sebenarnya harusnya mengeluarkan dalam jumlah berapa sih Mas kalau zakat fitrah itu? Nah, kalau dikategorikan jumlah biasanya tuh kita antara biasanya beras ya kalau zakat makanan ya, makan pokok ya, itu sekitar 2,5 kilo sampai 3 lah gitu. 5 kilo sampai 3 kilogram. Itu kalau beras. Zakat itu harus beras atau bisa yang lain ya? Enggak dong. Selain bahan pokok makanan juga bisa uang dan lain-lain juga kayak gitu. Berarti nggak harus beras. Nggak harus beras. Uang, tapi kalau uang itu jumlahnya itu harus sesuai dengan kita zakat beras atau
seperti gimana itu? Kalau kita nggak punya, kita misal orang yang mampu ya, kita mau berzakat tapi kita nggak punya bahan pokok makanan atau dibelikan bahan pokok makanan, kita bisa menggantikan dengan uang, dan uang itu juga senilai dengan harga bahan pokok makanan tadi. Oke, wow, keren. Nah, buat Mas Imron nih, sebenarnya Gimana nih? perbedaan zakat fitrah dan zakat mal itu seperti apa, Mas Imron? Kalau zakat fitrah itu kan emang kita khususkan di bulan Ramadan ya. Kita wajib dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan harta kita kan. Selama kita udah puasa nih 30 hari. Nah, kita tuh sebagai pelengkapnya kita sucikan dulu jiwa kita. Nah, kalau zakat mal di sini tuh ibaratnya kayak sedekah lah, kita sedekah. Jadi bisa kapan aja dan nggak harus di bulan Ramadan aja kayak gitu. Oke, berarti soalnya kan di episode kemarin kan aku pernah sedekah nih. Itu berarti hitungannya ini ya, zakat mal. Zakat mal. Tapi kan ada ketentuan juga, Pak. Ada ketentuan juga ya. Apa yang perlu dizakatin, kayak misalnya emas itu harus dalam jangka waktu 1 tahun juga. Benar. Gak serta-merta ketika kamu beli emas itu langsung dizakat mal. Itu bukan. Oke, nice info. Ini sangat narasumbernya sangat kredibel sih. Ini guys, ini sebenarnya agak jangan. Dan juga buat Mas Imron nih, kalau bisa di-spill lagi nih buat teman-teman yang mungkin tadi kelewatan atau tadi belum nonton, siapa aja sih yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu, Mas? Nah, untuk yang ibaratnya mau berhak untuk menerima ya, itu diutamakan fakir, miskin, terus juga mualaf, terus ibaratnya orang fisabilillah orang yang berada di jalan Allah ya. Benar, terus juga gharimin. Ada ghorim. Itu orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi. Benar. Terus ada juga hamba sahaya juga ya, Mas. Ada. Ini Mas ini cocok gak kalau jadi kriteria ada yang dapat zakat? Kelihatannya dia sudah mampu. Amin. Ya. Amin. Sebenarnya dia di belakang kesusahan sih sebenarnya. Jadi jangan yang kita udah mampu tapi berharap dapat Nah, itu orang yang bepergian juga berhak. Ya. Yang Ibnu Sabil. Bener. Yang berpergian dalam artian apa itu? Musafir yang kehabisan ongkos. Ini jaraknya Telogosari Banyumanik gitu. Wah, itu bukan Beda. Musafir. Itu Beda. namanya Mustafa. Mustafa. Lu jangan nyanyi, Mas. Iya, oke. Tadi jangan nyanyi, Di Mas. sini suruh ceramah Mas, bukan nyanyi Mas. Sih benar-benar. Itu emang benar-benar fenomena yang sering terjadi ya di lingkup atau di lini masyarakat ketika seorang yang sebenarnya mampu untuk menunaikan zakat tetapi mereka berpura-pura untuk tidak mampu sehingga mereka mendapatkan zakat. Iya sih. Nah, tanggapan dari Mas Imron nih kalau ada fenomena seperti itu nih, kalau ada orang mampu tapi dia mengharap dapat zakat fitrah itu, tanggapannya gimana? Ya, pribadi sih semoga sadar. Cepat disadarkan ya. Cepat disadarkan. Segeralah bertobat. Ya. Karena ini bulan suci juga. Ya, betul sekali. Benar. Karena itu memang bukan hak mereka. Karena ada orang yang lebih berhak. Takutnya apa? Orang yang lebih berhak itu tadi malah tidak menerima sehingga mereka masih kekurangan. Jadi yang kita tuh janganlah menerima yang bukan hak kita sendiri. Itu. Malah jatuhnya kita malah dosa. Dan sebagai panitia juga mereka tidak berkah. Sebagai panitia itu harus menyaring orang-orang yang akan pasti kan kita harus ini dulu kan. Itu survei. Biar ada kualifikasi. Pasti kan panitia zakat itu juga punya data-data siapa saja Benar. yang akan mendapatkan zakat tersebut. Jadi panitia juga nggak sembarangan ngasih orang. Betul. Dan itulah gunanya panitia biar tidak ada orang yang menerima yang bukan haknya. Dan juga agar tidak terjadi penerimaan ganda. Iya, betul. Wah, aku durung. Padahal Nah, biasanya kan kalau kayak gitu kan di setiap desa biasanya atau di setiap per RT itu kan ada panitia sendiri. Ada mereka zakatnya ya. Ya, mereka ada database list sendiri gitu. Ya, makanya fungsinya itu seperti itu. Makanya dalam
zakat fitrah sendiri, amil zakat atau panitia zakat itu berhak menerima zakat juga. Berhak. Karena mereka emang bener-bener membantu Iya, dan juga betul. mengorganisir supaya zakat itu tersampaikan kepada si orang yang berhak dan juga agar tidak terjadi penggandaan tadi. Benar. Benar. Jadi zakat itu baik banget buat kita, apalagi kita udah menjalankan Ramadan ini, terus kita bisa apa istilahnya tadi mensucikan Mensucikan. jiwa, iya kan? Betul. Benar. Nah ini Mas Imran ini udah zakat fitrah belum? Kebetulan habis ini nanti. Oh, habis ini pulang ya dari sini ya. Beneran ya Mas habis ini ya. Jangan bohong nih, jangan bohong. Lah emang ini lanjut. Kalau Mas Imran sendiri sebenarnya di sini tuh Mas, apa? padahal tadi nggak ada kedengeran loh. Mas Imran sendiri di sini tuh perantau apa bukan sih Mas? Perantau. Oh perantau juga. Kerja Berarti juga. kalau biasanya zakatnya itu perwakilan atau Mas Imran sendiri nih? Tuh. Kalau mepet perwakilan. Oh perwakilan di Biasanya rumah kan ya di rumah. sekalian ya. Iya. Oh ya aku rumah. pengen nanya sih, kalau perwakilan sistemnya gimana sih, kan aku belum tahu nih. Ya, Kalau jadi kita- kalau perwakilan kita diniatkan aja untuk orang ini. untuk terus orang dijalankan. oh gitu toh. Untuk orang yang kita wakilkan. Biasanya kita menyebutkan namanya. Ya ada Oh. dulu juga Dan biasanya. di dalam niatnya itu Kalau kita di menyebutkan orang Indonesia, nama. Bah Niki zakatnya Niki, Mas Niki. Ini kalau dia kan pasti gitu. apa namanya? Ada panitia yang memang dia itu yang mewakilin untuk membacakan niatnya. Benar. Nah, ya kan? Biasanya kita suruh menirukan juga dong. Ya. Iya, ada yang diwakilkan, bener-bener panitianya, ada yang memang kita dituntun untuk membaca Iya. niat tersebut. Contohnya kalau waktu SD itu kan Hmm. pegang berasnya Mas tirokno. Imran, maaf nih, suaranya kayak Iya. bisik-bisik gitu ya. Kencang dikit ini sih nggak apa-apa, teriak pun nggak apa-apa. Apa kita ini Yo, Ya. Kayak gitu juga kali. Ini kalau penonton yang ngeh nih pasti tahu nih suaranya sih di balik layar kan. siapa jadi, tuh? Dia ini anu guys, Nyambi. Jambi. Nyambi produser karo Ustadz dia ini. Jadi gimana tadi Mas Imran ceritanya? Jadi tuh dulu kan kalau kita waktu SD ya, Betul, kecil ya, betul, itu kan ya. diajarin cara zakat. Nah, suruh pegang berasnya terus suruh ngikutin ucapan dari guru kita kan gitu. Iya. Nah, itu juga contohnya kayak gitu. Ya sebenarnya edukasi tentang zakat itu sudah dimulai dari kecil Kecil. juga dari Nah. dini pelajaran tentang zakat itu ya. Selain kita diberitahu tentang teorinya, tentang hadisnya, tentang ilmunya lah, kita juga diberitahu untuk cara berprakteknya betul. secara langsung juga. Dan secara tidak langsung itu juga mengajarkan kita tentang bersedekah, berbagi. Zakat fitrah itu kan hanya momentum di bulan Ramadan sebagai Benar, simbol ya. Tapi benar. untuk di luar bulan Ramadan pun kita sebaiknya ketika kita mampu kita juga harus mengeluarkan sedekah. Benar. Nah, kita lanjut nanti di segmen selanjutnya ngobrol bareng bersama Mas Imran. Jangan kemana-kemana. Lah. Ya pokoknya kita nanti bakal lanjut ngobrol bareng dengan Mas Imron tentunya hanya di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur selalu bareng kami. Teman-teman setiap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur selalu bareng kami. Teman-teman setiap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya Allah wa nasta'inuka ya Allah wa nastaghfiruka ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kakak adik, para pemirsa USM TV yang berbahagia, mari kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin di kesempatan yang bahagia ini. Artinya bahagia adalah kita bisa bertemu muka
saling memberikan tausiah, saling memberikan sesuatu yang manfaat. Ini yang amat bermanfaat. Umur kita panjang tapi manfaat, bisa memberikan syariat-syariat pada umat. Alhamdulillah. Bapak Ibu para pemirsa USM TV di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah, jangan lupa adanya bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia. Dengan bulan ini kita bisa mengisi kegiatan yang manfaat. Bisa untuk menggodok diri kita, diklat pendidikan dan latihan. Melatih diri kita semakin kuat dalam hal beriman, bertakwa, bertauhid, berakhlak. Allahumma amin. Maka untuk itu bersyukur dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu USM TV, kita bersolawat, mudah-mudahan dengan solawat besok menjadikan syafaatul utma di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV USM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umpamane awake dhewe kuwi mengerti sak glondonge lan sak isine bulan suci Ramadan. Wong padha nangis pating jlerit kepengin niku setahun isine Ramadan tok. Sebab nopo? Tidak ada kemaksiatan sama sekali. Isine apik lan apik. Wah niki seneng. Kumpul niku sing dikumpuli apik kabeh. Blobo kabeh. Ora ana sing galak, ora ana sing wajahe kaya macan, ora ana. Wajahe kaya gajah ora ana, kuwabe mesem gemuyu. Redup menyenangkan wajah. Alhamdulillah. Coba nak sampean di koncone kok mesem gemuyu kabeh. Tapi ana maksude, bukan mesem gemuyu dhewean. Nah, dhewean beda meneh, Kang. Gitu. Nah, mesem gemuyu, saling memandang, saling menyapa, subhanallah, seneng banget. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtami'ah wa ta'ata maqbulah wa ta'awati mustajabah wa dhunuba maghfurah wal jannata mustaqatul lahum." Seandainya umatku itu tahu akan keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap agar tahun itu menjadi bulan Ramadan semuanya. Subhanallah. Gampangane ngeten Bapak Ibu. Duwe omah gede. Misalnya 1000 meter. Kan wis gede niku. Wis dibentuk api. Ning sebelah iki mau isih ana turahan. Mesti dhewe ngomong ngene, lah iki jane mbok ngerti ya dituku meneh kanggo kolam renang, kanggo seperti itu kalimatnya. Karena apa? Dek rumangsa tempat itu mumpuni, indah banget, umpamane dibangun kabeh dengan bentuk yang bagus, didesain yang indah, dia akan senang. Padha wae Bapak Ibu. Nah awake dhewe ngerti hakikat sejatine Ramadan. Waduh. Masya Allah. Ramadan kabeh wae lah. Aku iso salat, iso traweh, aku iso bersedekah, aku iso sing apik-apik. Ya Allah iki. Tambah melih, li'annal hasanata fi mustami'ah wa ta'ah maqbulah. Di dalam bulan suci Ramadan sesungguhnya itu adalah bulan yang baik. Di dalamnya Masya Allah terkumpul semua kebaikan-kebaikan. Ketaatannya makbul, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diijabah. Termasuk doa-doanya. Mulane Bapak Ibu di bulan suci Ramadan eman-eman sampai panjenenganku melepas. Kudune panjenengan bulan suci Ramadan banyak berdoa,
terutama ndongake wong tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, dibaca di bulan suci Ramadan, Masya Allah, padha karo maca ping pirang-pirang alhamdulillah. Wa dzunuba maghfurah. Dosane jenengan ki diampuni oleh Allah. Dosa cilik, dosa gede, setip oleh Allah, ditipek. Alhamdulillah. Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga itu subhanallah akan merindukan kepada orang-orang yang mencintai di bulan suci Ramadan. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan pada saat ini membawa berkah. Kata Rasul, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kepada kebaikan orang lain. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini dengan teman sahur setiap hari. Kembali lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Yeay. Oke guys, kita- bersama Mas Imron. Imron. Ini tepuk tangan dulu dong buat Mas Imron. Maaf ya, tamu kita Ya. kali ini agak pendiam. Ya. Oh ya, Mas Imron ini sebenarnya asalnya dari mana sih, Mas? Pati. Oh, Pati. Iya, Oh, Pati. Di tempat Masnya itu biasanya kan zakat fitrah dilakuin ini hari keberapa gitu, Mas, di tempatnya Mas Imron? Kalau di sana keseringan itu hari terakhir ya Mas ya. Bisa puasa ke 29 dari 28. Oh, dari 28. Berarti Bang, 28. bener-bener di late game ya Mas? Ya benar. Terus yang paling ramenya biasanya tuh di hari malam takbir. Malam takbir sih benar, kayak di tempat Berarti sama aku sih, kayak di Mas. tempatnya Pepi. Iya. Bener. Jadi malam takbir, nah itu yang Kayaknya kita tetangga sih, Mas. Di Parapati kan sebelahan. Udah jauh sih sebenarnya. yang muda-muda takbiran, yang tua-tua pada ke masjid Ini jaga. zakat. Mas Imron nih, sebenarnya kapan sih Mas ngeluarin zakat fitrah di bulan Ramadan ini? Terbaik. Waktu terbaik, waktu terbaik. Nah, waktu terbaik. terbaik, Pep. Nah, Ulang bener. Waktu terbaik itu sebelum sholat Id. Idul Fitri. itu waktu terbaik. Bener. Oke. Sebelum itu. Jadi di akhir Ramadan dan sebelum di sholat pagi itu. Oke. Kayak Kalau gitu. apa namanya? Kalau zakat mal itu dikeluarinnya bisa, kok bahasanya gini ya? Dikeluarinnya bisa sebelum Ramadan atau hanya di bulan Ramadan aja? Bisa, tapi dengan ketentuan apa ya? Harta selama harta 1 tahun itu tadi ya. Jadi dihitung dulu sesuai itu. Mas Imron, Berapa nah itunya? kita sebagai seorang muslim nih, seandainya lah kita sebagai seorang muslim Subhanallah. yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, tapi kita mengeluarkan menggantikannya dengan uang, itu gimana? Maksudnya beras. Heeh. Maksudnya gimana? Nggak punya beras, Nah, nggak atau punya dia lebih beras. milih pakai uang. Itu kita pertanyaannya begini ya. Boleh atau enggak gitu. Boleh. Jadi kalau kita emang nggak punya bahan pokok makanan ya, kita bisa gantikan dengan uang, tapi dengan total nilai dengan yang sama juga. Sebanding sama bahan pokok makanan yang mau kita zakatkan. Gitu. Misal kalau beras 2,5 kilo, nah itu kan kita hitung Misalnya aja harganya 30 lah. 1 kilonya itu
15. 10.000. Katakanlah segitulah. Jadi kalau 2,5 ya 25.000 ya kayak gitu. Oke, nice info Mas Imron, nice info. Nah ini ngomong-ngomong tentang zakat fitrah juga, ini kan di bulan Ramadan ya momentumnya. Ini bagaimana sih Mas zakat fitrah itu bisa menyempurnakan puasa seseorang itu bagaimana Mas? Aduh. Bisa diulang? Ya bagaimana sih zakat fitrah itu bisa menyempurnakan puasa seseorang? Itu seperti apa Mas? Jadi tuh kayak gini ya, zakat fitrah bentuk penyempurnaan juga kan. Jadi tuh kita selama puasa nih, kita udah berpuasa 30 hari. Nah, kita tuh dianjurkan oleh Nabi SAW itu untuk berzakat dengan bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta kita. Jadi biar lebih berkah lagi gitu. Gitu. Oke. Aku juga ada pertanyaan lagi nih Mas. Boleh. Bagaimana sih zakat fitrah itu bisa memperkuat solidaritas sosial di lingkungan Mas? Bisa juga karena kita gini ya, selain untuk mensucikan jiwa juga kita tuh tujuan dari zakat. Nah, kita tuh untuk kaum-kaum yang fakir dan miskin itu tuh biar supaya mereka tuh juga mendapatkan hari lebaran yang layak kayak gitu. Jadi emang berarti zakat fitrah itu selain berada di aspek ibadah juga berada di aspek sosial juga. Benar. Kayak apa? Kita itu lebih kenal sama tetangga kita, lebih tahu bagaimana keadaan tetangga Jadi kita saling tolong menolong. Itu juga bentuk ibadah juga kan kita. Benar. Nah itu kadang yang kita nggak tahu tuh ketika ada tetangga kelaparan itu sebenarnya itu menjadi salah satu dosa terbesar. Iya sih. Dia Iya bilang sih. memang kalau jangan sampai kita tuh tahu, jangan sampai kita tuh tahu. Jangan sampai Jangan ada sampai Jangan ada sampai tetangga ada, kita itu yang kelaparan. kekurangan kelaparan tapi kita nggak ngapa-ngapain. Iya. gitu. Benar. Kita harus Itu juga saling membantu. bentuk dosa ya. Iya. Dosa. Malah bisa sosial. jadi dosa untuk kita. Apalagi Benar. kan sekarang malah banyak itu tetangganya kelaparan, tiba-tiba ditemuinya udah nggak ada. Nggak itu. ada. Nah, itu parah banget. Justru bahaya banget gak sih? Dosa satu kampung itu. Dosa satu kampung. Dosa satu Iya. Nggak kampung. cuma tetangganya kanan kiri, tapi Iya. Dosa satu kampung. seluruhnya itu. Itu makanya pentingnya kita bersosialisasi biar kita lebih mengenal bagaimana tetangga kita. Karena apapun yang kita alami, misal kita dalam kebahagiaan, kita dalam kesedihan, itu orang yang terdekat untuk bisa hadir itu tetangga. Benar. Misal kita ada hajatan pun Benar. yang membantu kita dalam masak, misalnya bikin apa itu tetangga kita Tetangga. dulu pasti. Ya, Yang benar terdekat. juga. Kita dapat musibah juga yang pertama kali nolong Iya, kan tetangga. tetangga. Gitu. Yang pertama tahu biasanya juga dari tetangga. Jadi kita memang Omongan tetangga. Sesimpel kita misalnya kepleset dari kamar mandi itu kan Bener. kadang tetangga yang biasanya datang ke rumah, nah itu yang tahu pertama. jengukin kan. Betul Nah, juga. untuk itu makanya kita terus jaga sosialisasi dengan bener. tetangga juga agar ya. ya seperti itu tadi kita lebih mengetahui bagaimana sih kehidupan tetangga kita, apakah kekurangan, Benar. apakah mereka ada yang kelaparan. Atau kalau ada kesusahan kan, Nah, itu. atau lagi sakit atau Nah, gimana, itu. kita bisa bantu kayak gitu. Kadang kan orang itu agak susah untuk bercerita. Nah makanya itu lebih baik sebisa mungkin kita lebih aware lah Iya sih. Iya. tentang tetangga kita. Ngomong-ngomong tentang solidaritas nih ya, ini aku malah kepikiran tentang aku pribadi nih. Kenapa? Karena aku jujur aja di rumah terkadang nih aku cuek sama tetangga. Ada tetangga sakit nih, mungkin warga yang lain tetangga-tetangga pada berbondong-bondong jenguk. Aku sendiri ini cuman bodo amat udah ada yang jengukin, aku di rumah aja. Terus dengan mungkin contoh kecilnya mungkin kadang ada tetangga yang inilah amit-amit lagi keluarganya meninggal nih, kan ada tahlilan kan sampai hari ke-7. Aku nggak ikut, aku di rumah. Padahal tetangga aku sendiri. Nah aku kayak ngerasa sedih aja kalau aku cuek gitu loh. Kalau bahasanya orang desa itu kita harus rawung, Pak. Nah, Benar. rawung. Jadi itu kita jangan bergelap mata ya. Untuk Ya. pribadi kita sendiri gitu. Kita harus juga semata-mata tuh lihat kanan kiri lah
Kayak gitu. Jangan nutup kuping, nutup telinga, tutup mata, tutup telinga. Bener. Minimal kita harus kenal lah sama tetangga kita. Kita harus tahu kegiatannya apa. Bener. Terus dia itu siapa, mereka ngapain. Karena tuh kita nggak akan lepas dari yang namanya tetangga. Iya. Mau kita di atas dan di bawah, kita juga perlu yang namanya tuh tetangga. Untuk motivasi contohnya itu Bener. penting banget. Ya di luar itu tentang zakat ini kita sebagai umat muslim kita harus menyisihkan uang, Benar. menyisihkan harta kita untuk bersedekah. Yaitu dalam zakat itu kita berarti bersedekah. Itu juga bisa diartikan dengan mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita di bulan Ramadan. Seperti baju kita yang suci, Ya, yang betul putih-putih. Ini sekali. apa? Ini hitam nih. Soal masih belum. Ya, jadi kayak gitu. Kalau ibaratnya kalau kalian mampu ya, kalian harus zakat gitu. Iya. Karena itu wajib buat orang muslim bagi yang mampu. Kayak gitu. Jangan nunggu kalian untuk disedekahi gitu kan. Tidak boleh. Kita tidak. Kalau bisa kita yang bersedekah lah. Ya, benar. Jangan berharap kita dapat sedekah. Jangan sampai kalian mengambil hak orang lain demi kepentingan kita. pribadi gitu kan. Betul. Jangan, Karena jangan. itu Egois jatuhnya lah namanya, serakah. serakah juga. Kita udah punya tapi kita masih berharap diberi sama orang lain padahal di luar itu masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Benar banget. Ya, terima kasih banyak Mas Imran sudah memberikan Terima kasih. insight baru bagi kita. Terima kasih juga karena udah di-share ke sini. Makasih banyak loh. Ini justru ada Mas Imron, aku dapat ilmu-ilmu yang Baru. Walaupun kita Aku ketemu juga tiap baru. hari ya, walaupun ya. Aku juga baru. Ya nggak apa-apa. Kita Di sharing-sharing belakang di kita sini. ketemu terus kan. Ya, Tapi terima kasih ini menjadi sebuah sesi diskusi baru. Siapa tahu Mas Imran sering-sering ke sini biar kita bisa bertukar pikiran Ya, lebih banyak lagi. saya di situ biasanya. oh iya, biasanya Mas Imron di situ Ya, sih. saya Ini di situ. ada skatnya soalnya Mas. Benar. Dimensi lain. Iya, betul. Benar. Ya gitulah Mas Imron, aku mau ucapin terima kasih banyak karena udah hadir di episode Ya, sama-sama. episode hari ini kali Mas ini. Pepi, Mas Iya. Dodo, Mbak. Terima Sapna. kasih. Thank you, bukan thank you. Thank Ini you. biasanya kamu yang ngingetin nama. Iya, Wak. benar. Soalnya kamu yang lupa. Soalnya dia kalau di luar beda. Oh di luar beda. Oh, nama kalian sering samaran. ketemu ya? Heeh. Tanpa Sudahlah sengaja. kita di dalam jangan bahas yang di luar. Aduh. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Imron dan juga tentunya untuk pemirsa semua yang senantiasa setia menonton Teman Sahur tentunya di USM TV. Dan kita bakal terus hadir di jam 3 pagi selama bulan Ramadan. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan episode-episode sebelumnya dari kita bisa nonton dan dicek di YouTube USM TV Indonesia. Terima kasih semuanya dan juga semoga senantiasa panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Tonton terus Teman Sahur. Bye. Bangun.